Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita kembali kepada megatrend, di mana kita bicarakan, kita diskusikan tentang megatrend rumah sakit. Mungkin ada yang feedback. Ya, baik. Jadi rumah sakit digital ini adalah bagian dari megatrend yang belum tersentuh. Jadi saya sedikit mengulang, megatrend disruption itu sudah sangat menyentuh, masuk terjauh di bidang transportasi. Sehingga kemudian ketika bidang transportasi itu dimasuki oleh disruption teknologi digital atau startup digital, maka kemudian dampaknya ada banyak sekali perusahaan-perusahaan transportasi yang harus menghadapi situasi yang sulit ya. Saya kira bahkan ada yang gulung tikar dan tidak mungkin bisa kembali lagi, seperti misalnya ojek pangkalan. Ojek pangkalan itu satu bentuk usaha kecil menengah sebenarnya. Karena banyak sebenarnya orang-orang yang memiliki sepeda motor cukup banyak, lalu disewa-sewakan pada saudara tetangganya dan mereka kemudian menjadi pengojek. Nah, lalu kemudian pengojek mandiri, gitu kan, di pangkalan-pangkalan. Berapa pangkalan itu dikuasai oleh beberapa kelompok. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari sebuah bentuk usaha. Itu saya kira udah lewat, tersapu bersih oleh Gojek. Bahkan kemudian Gojek juga masuk ke transportasi taksi, ada banyak perusahaan taksi yang kecil-kecil itu ya tersapu habis. Mereka akhirnya kemudian bergabung ke Gojek atau bergabung ke Grab. Nah, sehingga kemudian muncullah sebuah perusahaan digital berupa layanan transportasi, tapi dia sama sekali tidak memiliki mobil, sepeda motor, tidak perlu memiliki pangkalan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian itu bisa menjadi bayangan bagi kita, itulah disruption digital yang kemudian merubah bentuk bisnis. Dan ini yang sekarang kita mau bahas tentang rumah sakit. Nah, karena dari data, saya kira kita bisa lihat di beberapa pembahasan itu disruption itu belum masuk ke ranah rumah sakit. Disruption itu baru masuk secara masif itu ke transportasi, kemudian ke marketplace dengan adanya sekian banyak marketplace ya yang kita kenal di aplikasi kita itu seperti Bukalapak, Tokopedia, lalu kemudian ada Shopee, kemudian sekian banyak. Nah, sehingga kemudian terjadi masif itu disruption di di layanan retail. Kemudian juga di perhotelan. Kita kenal kayak seperti Airbnb, ini perusahaan hotel terbesar di dunia dan dia tidak punya satupun hotel. Jadi dia memiliki hotel di seluruh dunia. Jadi tinggal database-nya dimasukkan, lalu kemudian bahkan yang bukan hotel bisa menjadi hotel, rumah-rumah yang cukup strategis, di mana kemudian biasanya kosong, lalu didaftarkan di Airbnb, maka dia bisa menjadi hotel atau sebuah akomodasi yang nyaman, yang banyak dipilih oleh orang-orang karena kemudian dia menginginkan sebuah layanan seperti rumah dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, lalu kemudian yang belum tersentuh itu adalah rumah sakit. Jadi ini menjadi bagian yang cukup penting untuk kemudian kita diskusikan, dan saya melihatnya sebagai sebuah peluang bagi para jamaah pengajian Baitul Izzah untuk menjalankan ini. Karena literasi digital yang kita bahas setiap Jumat itu pada akhirnya kemudian berujung kepada kita ini lebih memahami kan ke depan itu pergerakan
ke depan itu seperti apa. Kita bahas tentang keuangan. Nah, eh, kita tahu ke depan itu sistem pembayaran itu akan seperti apa dan kita menyiapkannya. Nah, jangan melihat sekarang. Kalau kita melihat sekarang, ini akan terjadi transisi, masa transisi yang perubahannya itu kira-kira akan 5-10 tahun ke depan, di mana Bank Indonesia sendiri mengatakan sebentar lagi udah nggak ada lagi nomor rekening seperti yang kita pegang. Sebentar lagi udah nggak ada lagi ATM bahkan. Jadi sistem pembayaran itu semuanya akan bergerak kepada digital yang menggunakan gadget. Bahkan kemudian Bank Indonesia itu memberikan perspektif kepada kita untuk mempersiapkan ke depan itu seperti apa. Dan saya kira platform kita itu sudah menyiapkan sebuah payment, ya, sebuah payment masa depan. Jadi nanti akan kita bahas karena hari-hari ini saya sedang mengintegrasikan itu dengan beberapa layanan bank. Dan satu layanan bank terintegrasi, di luar dugaan saya ada banyak bank yang kemudian meminta kepada saya untuk diintegrasikan juga. Dan kemudian ternyata kita memiliki layanan yang tidak bisa dilakukan oleh bank. Nanti satu saat saya akan bahas buat itu, ya. Itu tidak bisa dilakukan oleh bank, sehingga bank itu meminta kepada saya supaya diintegrasikan ke dalam layanan kita itu. Nah, gimana nanti lain kali akan saya ceritakan, supaya kemudian kita juga mulai memahami bahwa kemudian apa yang kita lakukan itu sebenarnya perspektif ke depan yang masa depan ini kita butuhkan, sehingga kemudian kita harus mempersiapkannya mulai dari sekarang. Nah, demikian juga dalam bentuk layanan rumah sakit digital. Ini adalah juga perspektif ke depan, di mana kita menggunakan first principle thinking. Jadi setiap disruption itu kan yang kita gunakan adalah first principle thinking, bukan ATM, bukan amati tiru modifikasi atau amati tiru plug. Kalau amati tiru dan modifikasi, mungkin kita akan menghasilkan rumah sakit juga. Cuman mungkin rumah sakitnya bisa lebih sederhana, bisa lebih mewah. Nah, bentuknya tetap rumah sakit. Membangun rumah sakit, kemudian me, 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 melakukan rekrutmen dokter-dokter, perawat, dan kemudian ya diperlukan sebuah pekerjaan-pekerjaan fisik. Nah, first principle thinking yang kemudian kita pakai adalah berpikir mendasar sampai pada inti masalah utamanya, lalu mencari cara berbeda untuk mewujudkannya. Kan? Itu yang ini sekedar reminder aja. Waktu kita membahas tentang first principle thinking yang menghasilkan disruption di transportasi, disruption di perbankan, dan disruption di marketplace. Nah, rumah sakit ini belum terdisruption secara nyata, tapi bergerak juga ke sana. Gerakan itu juga sudah kita lihat. Namun, kebetulan saya beberapa minggu, ya bulan ya, beberapa minggu ini, itu kemudian mendapatkan apa namanya, diskusi dengan pemerintah kota yang sudah berpikir untuk membuat rumah sakit digital. Sehingga kemudian saya pergunakan prinsip-prinsip itu untuk berdiskusi dan kemudian menyampaikan saran-saran, dan kemudian saya buat konsepnya yang akan saya paparkan hari ini. Yang saya akan paparkan hari ini sebagai bagian dari disruption rumah sakit yang bisa kita persiapkan. Kalau kita bicara tentang rumah sakit, ya selama ini kan tentu saja ketika kita mau membangun rumah sakit, ya gedung rumah sakit, kemudian dokter dan perawatnya, laboratoriumnya, ruang operasinya, apoteknya. Jadi intinya tentang sebuah bangunan fisik dan segala macam perlengkapan dan layanan. Tapi kalau kemudian kita berpikir tentang first principle thinking tentang rumah sakit itu, maka kemudian kita berpikir, loh, kalau kita membuat rumah sakit itu sebenarnya apa sih, ya kan, yang mau kita buat untuk melayani orang-orang itu. Jadi first principle thinking-nya kemudian kita berpikir, coba kita tidak perlu membangun rumah sakit, tapi bagaimana kita melayani dan merawat orang sakit dengan cepat, tepat, praktis, dan aman, serta mudah dijangkau. Nah, ini first principle thinking-nya dari disruption rumah sakit.
tidak berpikir membangun rumah sakit, tapi tanpa membangun rumah sakit, kita bisa melayani dan merawat orang sakit dengan cepat, tepat, praktis, dan aman, serta mudah dijangkau. Nah, sehingga kemudian kita tidak berpikir membangun rumah sakit. Karena rumah sakit digital itu adalah tentang layanan. Tentang layanan. Jadi yang kita pikirkan tentang layanan. Rumah sakitnya sudah ada. Pain-nya atau orang menderita ketika uh, mengakses rumah sakit itu apa? Nah itu seperti juga kemudian Gojek itu memikirkan bukan membeli sepeda motor yang banyak atau mobil yang banyak. Sepeda motor sudah banyak, drivernya juga sudah banyak. Lalu mereka biasanya kesulitan kita atau pain yang kita hadapi ketika mengakses Gojek adalah satu, kita pergi ke pangkalan ojek lalu tawar-menawar. Tawar-menawarnya itu biasanya sangat tidak menyenangkan. Nah, kan gitu. Ini kan persoalan yang kemudian diselesaikan oleh Gojek, yaitu persoalan pelayanan. Di mana kemudian orang itu terhindar dari pain, dari penderitaan akibat dia ingin menggunakan ojek. Nah, satu harus pergi ke pangkalan, berjalan dulu, lalu tawar-menawar, mendapatkan harga yang biasanya tidak menyenangkan. Lalu kemudian dibuatlah sebuah layanan, orang silahkan mendaftar menjadi pengemudi ojek, you standby aja di tempat Anda, di rumah bahkan atau di mana saja. Lalu kemudian dia memberikan penawaran kepada orang yang ingin menggunakan ojek, lalu kemudian dia dihubungkan dengan orang tersebut, harganya sudah pas. Bahkan awalnya itu cukup 10.000 kan gitu. Lalu kemudian driver Gojeknya datang ke rumah. Ini yang kemudian menyebabkan pangkalan ojek itu kalah adalah layanannya, sehingga kemudian orang itu hilang pain-nya untuk pergi ke pangkalan dan kemudian melakukan tawar-menawar. Dia mendapatkan harga yang pasti, bahkan dijemput sampai di tempat titik dia berada. Nah, itu layanan. Nah, demikian juga rumah sakit. Rumah sakit digital itu adalah juga tentang layanan. Layanan apa? Nah, kita lihat sekarang pain yang dihadapi oleh orang-orang ketika mengakses rumah sakit. Satu, registrasi. Nah, registrasi ini persoalan yang banyak menjadi hambatan dalam mengakses rumah sakit. Bahkan ada cukup banyak berita orang itu belum dirawat padahal kondisinya darurat karena registrasinya belum beres dan meninggal. Nah, ini cukup banyak yang berita yang seperti ini. Bahkan kemudian kemarin saya berdiskusi itu teman saya yang istrinya barusan meninggal itu mengalami hal yang begini ini. Jadi sudah dari rumah itu darurat dibawa ke rumah sakit, proses registrasinya itu menghambat, tidak segera dia ditangani, tetapi ada proses registrasinya. Setelah registrasinya juga belum tahu rumah sakitnya dia ini sakitnya apa karena rekam mediknya belum tahu, sehingga kemudian dia harus melakukan diagnosa mulai dari awal, bahkan kemudian melakukan tes lab, sehingga kemudian belum bisa melakukan tindakan apa-apa karena belum ada record medik yang menunjukkan dia ini sebenarnya apa sakitnya. Nah, di proses registrasi ini menjadi persoalan yang sering dihadapi ketika kita mengakses layanan rumah sakit. Yang kedua, antrian di rumah sakit. Sudah dia sakit, posisinya lemas, atau mungkin vertigo. Ya kalau vertigo itu rasanya tidak bareng-bareng ya. Tapi kemudian dia harus menghadapi antrian. Ya, yang cukup panjang kadang-kadang selain registrasinya. Jadi ini kan persoalan-persoalan di luar pekerjaan rumah sakitnya. Nah, yang ketiga kemudian ketiga adalah ketika dia sudah masuk ke rumah sakit tidak bisa segera ditangani karena rumah sakit belum punya rekam mediknya dia. Apa ini sakitnya kan gitu. Kalau sudah punya rekam mediknya, data medisnya, kira-kira rumah sakit itu atau IGD itu bisa segera menangani. Tapi karena belum kan berarti belum bisa. Dan itu juga menjadi bagian dari penderitaan baru pasien, ya kan? Nah, yang keempat itu bagaimana kemudian pasien itu bisa mendapatkan layanan perawatan awal atau perawatan segera atau perawatan kondisi darurat. Jadi misalnya
orang sakit di tempat mana gitu. Nah, ketika dia kondisinya darurat, harus ke rumah sakit atau ke dokter menghadapi nomor 1, 2, dan 3. Nah, tapi nomor 4 ini bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan layanan melalui aplikasi, lalu kemudian datanglah perawat ke tempatnya dia, sebelum dia masuk ke rumah sakit, dia sudah dirawat. Apakah diinfus, apakah dikasih obat turun panas, apakah kemudian, ya perawatan awal lah. Jadi ketika kemudian perawatan awal, yang kemudian bisa segera dilakukan oleh tim medis, apakah itu dokter atau paramedis, dan bisa dilakukan di tempat dia berada sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Nah, lalu kemudian biaya layanan. Jadi, wah ini salah ketik ya. Bentar. Biaya layanan. Ya, jadi orang ketika mau masuk ke rumah sakit itu kan kemudian harus diketahui nih, ini apa itu namanya, asuransinya apa, dia punya asuransi atau tidak. Kalau asuransinya ini maka oke, masuknya ke rumah sakit ini. Kalau dia nggak punya asuransi, maka kemudian harus diidentifikasi sehingga tepat masuk ke rumah sakit mana. Jadi sambil kemudian dia dilayani atau dirawat dulu di rumah, itu maka kemudian sudah ada proses registrasi ke rumah sakit, dan kemudian ada tim yang kemudian bisa meregistrasikan dia ke rumah sakit yang tepat sesuai dengan kemampuan ekonomi. Nah, sehingga kemudian ketika masuk ke rumah sakit itu sudah tidak perlu lagi proses yang cukup lama, karena mengidentifikasi, selain identifikasi penyakit, itu kan rumah sakit juga mengidentifikasi kantong. Proses identifikasi kantong ini kan sebenarnya proses bukan proses apa namanya, bukan prosesnya dokter di pradokter kan ini. Nah, yang hal-hal yang begini inilah yang harusnya bisa kita selesaikan sehingga kemudian ini itu bisa memberikan kemudahan, ya, layanan kemudahan bagi orang untuk kemudian ketika mengakses layanan kesehatan. Jadi layanan ini harus melahirkan, memberikan layanan paling tidak secara utama itu adalah telemedicine. Jadi si pasien itu di mana saja itu harus sudah bisa langsung mendapatkan layanan dokter melalui telemedicine. Sehingga kemudian dokter itu sudah bisa memberikan rekomendasi kepada para medis untuk para medis itu datang ke tempat pasien. Nggak usah buru-buru dibawa ke rumah sakit dulu. Jadi dilakukan perawatan aja dulu seperlunya atau segera sesuai dengan kedaruratan. Lalu kemudian baru dilakukan proses-proses yang lain, dan kemudian apakah dokter itu nanti menentukan apakah dia cukup dirawat di rumah saja, nah, karena hasil pemeriksaan, hasil labnya, hasil dan lain sebagainya, oh ini cukup dirawat di rumah, jadi nggak perlu ke rumah sakit. Tapi kalau kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh perawat atas konsul atau komunikasi dengan dokter yang merawat itu harus masuk rumah sakit, maka ketika masuk rumah sakit itu sudah terregister, dan rumah sakit atau dokter di rumah sakit sudah mendapatkan record medik awal. Jadi kemudian dia sudah bisa segera dilakukan tindakan tanpa terhambat hal-hal yang terkait dengan administrasi. Nah, jadi platform rumah sakit digital itu adalah upaya untuk mempersiapkan menghadapi disruption rumah sakit nantinya. Nah, disruption rumah sakit sendiri ini kalau kita bahas nanti cukup panjang. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang belum bisa kita lakukan terkait dengan peraturan dan undang-undang. Nah, peraturan dan undang-undang itu pada kaitannya terkait dengan data, yaitu data pasien. Data pasien ini undang-undang masih belum bisa kita terobos karena data pasien ini miliknya rumah sakit, tapi record medis itu miliknya pasien. Jadi soal ini kita masih menunggu nanti untuk masuk kepada disruption-nya. Tetapi kita bisa sudah melakukan ya sebelum masuk rumah sakit itu, sehingga ketika apa itu namanya pain atau
penderitaan-penderitaan yang dialami pasien sebelum masuk rumah sakit itu sudah terselesaikan dulu, sehingga kemudian mereka itu mendapatkan perawatan yang segera kan sebelum masuk rumah sakit di rumah, apakah diinfus, apakah kemudian dikasih suntikan vitamin, apakah kemudian dikasih obat turun panas atau yang lain-lain yang kemudian dokter itu kemudian merekomendasikan pada perawat yang meluncur ke rumah. Nah, jadi platform rumah sakit ini saya akan tunjukkan yang sudah saya, Bapak Ibu juga bisa mengakses di sebentar. Oh, sebentar. Nah, ini bisa diakses di surabayahomecare.com. Jadi tampilan aplikasinya seperti itu. Jadi bagaimana ketika orang itu sakit, itu kemudian dia langsung buka HP dan dia klik aplikasi Surabaya Home Care atau Home Care Medis atau apa saja yang nanti nama aplikasinya, maka apapun keluhan sakitnya itu langsung terhubung dengan dokter. Dan dokter itu kemudian melayani konsultasi secara gratis. Ini berbeda dengan Halodoc atau Alodoc. Ketika kita itu masuk ke Halodoc, itu biasanya kemudian kita harus memilih dokter dan membayar dulu. Setelah bayar selesai, baru kita akan terhubung dokter. Nah, karena ini layanan dilakukan oleh pemerintah kota, maka pemerintah kota itu menyediakan dokter 24 jam. Dibayar oleh pemerintah kota. Ya. Sehingga kemudian pasien itu yang berada di Surabaya, dia nggak perlu worry, dia langsung kontak aja ke sini, maka dia akan langsung terhubung oleh dokter, yang dokter itu langsung bisa mendengarkan keluhan pasien. Nah, lalu kemudian dokter melakukan telemedicine, lalu kemudian dokter segera mengirimkan perawat. Nah, karena ini dilakukan oleh pemerintah, maka kemudian seluruh rumah sakit itu sudah terdata dan memiliki layanan tim medis yang bergerak meluncur kemana? Puskesmas, kemudian rumah sakit, di sini tuh udah ada 17 rumah sakit, lalu perawat. Jadi ada perawat independen yang kemudian punya usaha, di mana dia punya daftar perawat-perawat di posisinya ada di mana, lokasinya ada di mana. Sehingga kemudian ketika pasien itu mengakses aplikasi ini dan melakukan keluhan, dia langsung terhubung dengan dokter dan tidak perlu bayar. Kenapa? Karena dokternya ini dibayar oleh pemerintah kota. Jadi 24 jam lagi. Nah, gitu. Sehingga kemudian dokter langsung kemudian bisa melayani dan kemudian dia memerintahkan perawat yang terdekat, rumah sakit yang terdekat atau puskesmas yang terdekat meluncur. Kalau rumah sakit nggak ada, puskesmas nggak ada, rumah sakit pratamanya nggak ada, maka kemudian kepada perawat independen. Dan itu sudah ada. Di sini kita sudah ada namanya Medisku. Medisku itu sudah punya daftar perawat independen seperti Gojek gitulah. Nah, jadi bayangannya seperti Gojek. Yang kemudian dia akan meluncur ke tempat pasien sehingga kemudian bisa mendapatkan perawatan segera di rumah. Dia nggak perlu ke rumah sakit. Nah, ke rumah. Kenapa? Karena ya namanya orang sakit. Yang penting kan segera dirawat, bukan berjalan menuju rumah sakit, kemudian diregister, kemudian menunggu antrian, nah, salah kesakitan dia. Nah, jadi kemudian yang terjadi adalah orang sakit itu kan SOP-nya dokter yang boleh kemudian melakukan rekomendasi apa gitu. Nah, ini dokter, jadi di sini harus sudah dokter. Lalu dokter dia tidak perlu berada di satu tempat, dia dengan gadgetnya bisa menerima ini ya yang bertugas itu. Lalu kemudian setelah dia mendapatkan gambaran awal dari telemedicine bisa dilakukan melalui chat maupun telekonferensi
sehingga kemudian dia mendapatkan gambaran awal, lalu kemudian dia segera perintahkan para medis terdekat, apakah itu berasal dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik Pratama atau medisku. Sehingga kemudian si perawat itu segera datang ke situ untuk melakukan perawatan segera di rumah. Apakah di hotel, di apartemen, atau di rumah. Sehingga apakah dia perlu diinfus dulu, atau kemudian dikasih suntik vitamin, atau obat turun panas, atau apa obat yang direkomendasikan oleh dokter. Lalu kemudian dia diambil darahnya untuk dibawa ke lab, lalu kemudian nah ini yang dinamakan kemudian layanan home care. Dan home care itu sudah menjadi bagian dari SOP, sehingga kemudian tinggal mengintegrasikan layanan ini. Dan kalau layanan ini dilakukan oleh pemerintah kota, maka ini bisa mengalahkan Halodoc, atau kemudian aplikasi-aplikasi digital lainnya yang pada dasarnya ketika kita mengakses harus bayar dulu. Kalau ini kan tidak. Nah, dia langsung terhubung dan kemudian baru kalau para medis datang ke rumah, nah itu ada layanan yang kemudian harus dibayar. Nah, itu ada paket-paketnya. Ya, jadi misalnya ini kita jasa layanannya apa saja. Kita bisa klik di sini. Jadi misalnya pemasangan infus dan vitamin, kemudian perawat jaga, kemudian perawatan orang sakit, hitan modern ini ada beberapa, kemudian pasang kateter atau kemudian sonde, ini nebulizer, pelatihan macam-macam gitu ya. Sehingga kemudian paket-paket ini ada harga-harganya. Fasilitas yang sudah terhubung di sini misalnya ini rumah sakitnya ini. Ini banyak kan rumah sakit Dr. Suwandi ini berarti siapa Pak Mangesti ini. Nah, ini semua rumah sakit nanti kemudian pasti akan terhubung di sini. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kemudian dokter merekomendasikan masuk ke rumah sakit, ya tentu saja ke rumah sakit yang daftar layanannya sudah ada di sini. Dia diregister, lalu kemudian ambulan bergerak masuk ke sini, sehingga kemudian orang yang sakit pun kemudian sudah nggak mikirin terlalu susah untuk mencari siapa yang nganter kan gitu. Kemudian karena para medis sudah mengarrange juga nanti untuk memanggil ambulan kalau perlu ambulan atau bahkan angkutan yang bukan ambulan itu juga bisa seperti itu, sehingga kemudian sudah ada yang mengurus gitu ya. Nah, sehingga kemudian enggak worry, maksudnya orang itu kalau berada di Surabaya dia mengalami keluhan apa saja, masuk aja klik ke layanan ini dan dia akan terhubung dengan dokter gratis. Nah, baru kemudian nanti ketika dia mendapatkan beberapa layanan dari jasa-jasa di sinilah dia kena cas, dan kemudian dokternya mendapatkan bagian dari cas di sini, sehingga kemudian dokter itu mendapatkan dua income. Satu income-nya ya dari pemerintah kota karena dia digaji, nah, lalu yang kedua dari setiap tindakan di sini dia pun mendapatkan. Dan kemudian siapa yang menyediakan ini? Nah, ini bisa siapa saja. Kemudian bekerja sama dengan pemerintah kota. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di jamaah ini bisa mengadop ini, layanan ini, lalu kemudian menawarkan kepada pemerintah kota, lalu pemerintah kota lah yang kemudian mengkonsolidasi semua rumah sakitnya. Jadi kemudian pemerintah daerah, apakah itu kabupaten ataukah kota mana saja, menjadi kemudian kota itu memiliki layanan rumah sakit digital, yaitu layanan masuk rumah sakit atau layanan segera atau layanan kedaruratan yang terintegrasi, sehingga kemudian orang itu mendapatkan perawatan segera di mana saja dia berada oleh instansi resmi dan juga dokter resmi, perawat resmi, apotek resmi, laboratorium resmi yang terintegrasi, sehingga kemudian satu call di sini maka kemudian dia akan mendapatkan seluruh pelayanan itu, tergantung kemudian nanti admin dari layanan ini mengidentifikasi kemampuan secara ekonominya dia dimasukkan kemana, sehingga kemudian ini akan mempermudah pain atau penderitaan orang ketika dia mengalami gangguan kesehatan. Satu aplikasi bisa kemudian melayani dan kemudian memotong berbagai kesulitan-kesulitan yang terkait misalnya administrasi dan proses masuk rumah sakit. Kira-kira itu Pak Mangesti, mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan dan kemudian bisa kita hadirkan di masing-masing kota, dan Jamaah Bahayatul Izzah menjadi pionir di masing-masing kota ini. Tidak perlu mikirin aplikasinya, cukup hubungi saya. Silahkan hadirkan aplikasi yang saya tunjukkan tadi itu,
dihadirkan di sana. Tinggal masing-masing jamaah itu bagaimana apa itu namanya, mengkonsolidasi, mengkomunikasikan dengan pemerintah kota atau bahkan bisa melakukan pelayanan mandiri. Jadi dokternya dihadirkan sendiri, dibayar sendiri, ya kan begitu. Kemudian kerjasama dengan rumah sakit, lalu kemudian itu bisa dilakukan. Tapi kalau bisa bekerja sama dengan pemerintah kota itu jauh lebih baik, ya. Karena kemudian kota tersebut pun kemudian menjadi memiliki layanan rumah sakit digital yang orang sakit posisinya di mana saja, nggak perlu worry, nggak perlu dia harus antri dulu masuk rumah sakit, sudah dikirim perawat dan kemudian dia dikonsultasi oleh dokter. Kira-kira gitu Pak Mangesti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi peluang bagi kita untuk kemudian melakukan membuat ya rumah sakit digital. Rumah sakit digital bukan membangun rumah sakit, tapi membangun sebuah layanan bagi orang yang sakit agar dia mudah mengakses layanan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.